Belum dah makanan. Agak ke sini jangan bertumpuk. Ini lagi. Sini. Mas. Ini nggak pakai kuah. Adiknya rapi, Pak. Saudara, kunci rezeki berada di kekuatan bersedekah. Berada di puncak karir dan popularitas yang membuat hidup serba mudah dan nyaman, berpeluang menjadi jembatan mengalirnya pundi-pundi rezeki ke kantong seseorang, bahkan bisa berlimpah dan berlebih-lebihan. Tetapi kondisi keberlimpahan nikmat rezeki inilah yang kerap membuat seseorang berpotensi menjadi sombong, angkuh, bahkan lalai terhadap mengingat Tuhannya. Fenomena demikianlah yang kerap terjadi pada tabiat manusia. Gemar berperilaku mubazir, bersentuhan dengan kemaksiatan, dan bersikap boros serta takabur dalam berbagai hal. Sering menjadi dampak buruk dari berkelebihan rezeki seseorang hingga akhirnya tiba di suatu titik jurang kehancuran dan kebangkrutan dengan berbagai ikutan masalah dan kesusahan lainnya di akhir cerita. Mungkin Allah memberikan peringatan atau teguran atas sikap kita yang tak disukainya selama ini. Jika Dia menghendaki, maka akhirnya teguran Tuhan itu tiba dengan caranya. Bentuknya bisa jadi rezeki ditarik kembali atau ditimpakan ujian berat dengan berbagai kesusahan di dalamnya. Tujuannya menyadarkan atau mengingatkan bahwa ada aturan manusia menikmati pemberian Tuhan tersebut di dunia ini. Tetapi peringatan berupa kesusahan dan masalah itu yang ditunjukkan Sang Khalid jangan diterjemahkan karena atas kebencian, akan tetapi itu karena atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap makhluk ciptaan atau hamba-hambanya. Potret kehidupan tadi identik kisah perjalanan karir dan dinamika hidup sosok Haji Sumaryono, anggota DPRD Kota Bontang tahun 2019 dari fraksi P3. Lelaki bertubuh gempal ini lahir di Klaten tahun 1970. Istri bernama Hajah Dewi Pujiastuti dan dikaruniai satu orang anak bernama Cindy Ayu Damastu dengan satu orang cucu. Sebelum hijrah ke Kota Bontang dan menjalani karir kehidupannya di sana, Haji Sumaryono adalah keluarga bahagia berkecukupan. Dia seorang karyawan yang memegang jabatan penting dan strategis di sebuah pabrik garmen ternama di Kota Solo, Jawa Tengah tahun 1995 sampai 1998. Posisinya sebagai kabak operasional dan menangani bagian kurir, penjualan, dan pembuatan desain batik kain di pabrik bahan baku busana tersebut. Hingga akhirnya rezekinya mengalir deras akibat mampu meraup keuntungan besar yang diperoleh dari urusan desain garmen tersebut. Jabatan pun kian menanjak drastis dan mendapat apresiasi oleh bosnya di industri pabrik tekstil tersebut. Kekayaannya, popularitasnya, ekonomi keluarga, dan kenyamanan lainnya menjadi bagian dari menikmati sukses saat itu. Sayangnya, sikap mulai takabur, boros, mubazir, dan indikasi kesyukuran nikmat Allah mulai tergerus menuju ke indikasi kufur nikmat. Tuhan pun mulai menegur, seolah tak ingin sosok Suharyono terus terjerumus oleh sikap kufur yang diberikan Allah selama ini. Akhirnya, dia pun diperkenalkan oleh seorang mitra dagang untuk menjadi teman usaha dalam bidang perkuriran garmen. Ceritanya, mitra dagang tersebut didaulat dan dipercaya sebagai rekanan mencetak desain ratusan bandel garmen. Setiap saat ratusan bandel garmen disalurkan untuk didesain dan dicetak melalui kemitraan itu. Awalnya proses kerjasama berjalan lancar
Namun lambat laun mulai terjadi kecurangan dan merugikan pihak garmen, dalam hal ini Haji Sumaryono sebagai penanggung jawab. Puncak musibah akhirnya datang saat sang rekanan dagang menghilang dan membawa kabur dana sekitar 170 juta tahun 1988 atau setara 500 juta tahun 2022 saat ini. Alhamdulillah, beliau ini seorang suami yang pertama romantis, suka bercanda. Yang ketiga, pekerja keras. Semuanya Mas, namanya satu paket. Kita kan mencintai beliau kan ya, semua kelebihannya dan semua kekurangannya. Tapi yang paling utama itu beliau ini seorang yang pekerja keras, penuh dengan optimis, meraih sesuatu itu. Beliau ini kalau bilang aku kepengen, itu benar-benar kepengen, benar-benar bertarung, berjuang untuk mendapatkannya begitu. Ada, nama juga manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya Mbak. Yaitu salah satunya beliau ini agak kurang sabaran sedikit. Jadi dari situ saya yang menjadi pengerem beliau. Jadi kalau beliau ada masalah, ada sesuatu yang mungkin dia kadang emosi marah, saya bilang nggak boleh begitu. Semua itu harus dengan sabar, pikirnya jernih. Ya begitu saya melengkapi beliau, alhamdulillah. Saja namanya suami istri, suka bercanda ya, makan bareng, nonton bareng. Yang paling penting tuh kalau beliau di rumah itu nggak bisa ditinggal. Pokoknya istri itu harus standby, mau makan, mau istirahat, apa yang mau dipakai, istri harus selalu ready, siap. Tapi kalau beliaunya di luar rumah ya kerja, ya bagi saya selama dia di luar rumah dengan pekerjaannya ya tanggung jawab dia. Saya istilahnya cuma mensupport aja dari rumah, mendoakan beliau. Oh ya, saya kenal beliau itu muda, penghasilannya alhamdulillah lumayan, dengan kedudukan di perusahaan garmen itu alhamdulillah juga lumayan. Saya menikah sama beliau dalam keadaan sudah mapan, ada rumah, ada mobil, dengan gaji yang alhamdulillah lebih dari cukup untuk makan lah. Dengan ibu muda begitu, anak juga serba kecukupan, orang tua juga terbantu karena beliau juga kerjaannya mapan. Tapi itu nggak berlangsung lama karena anak saya waktu usia 1 tahun menjelang naik ke 2 tahun ini, perusahaan itu kayak digoncang, mulai kolab karena waktu itu kan krisis moneter, banyak terjadi keributan, bakar-bakaran di Solo. Jadi dari situlah Bapak mulai juga sudah berpikiran untuk resign untuk usaha sendiri ya, karena perusahaan juga sudah nggak bisa diharapkan lagi gitu. Oh iya, karena beliau ini tipikal orang yang yang orangnya nggak bisaan, nggak tegaan sama orang, apalagi kalau tentang bisnis. Dia ini kan hobi sekali untuk bisnis yang kelihatannya nanti kalau bisnis ini hasilnya seperti ini, karena beliaunya kan pekerja keras, jadi dia tuh udah percaya aja sama orang juga. Ya akhirnya kena tipu sudah dari hasil bisnisnya itu. Ya dari situlah kita diuji sama-sama, yang biasanya saya berpegang uang, gaji dengan alhamdulillah banyak. Sekarang resign, memulai sesuatu yang baru, saya yang biasanya hobi shopping, sekarang harus jualan. Iya, harus jualan. Bapak juga sampai pernah merantau ke Jakarta. Dari situlah kehidupan ekonomi morak-marik, tabungan juga habis. Ya begitulah akhirnya ya saya mendampingi beliau dalam keadaan ya makan aja susah gitu. Berbagai upaya mengembalikan dana itu dilakukan Haji Sumaryono tak membuahkan hasil, dari menyewa debt collector hingga mendatangkan pengacara dan polisi juga tak berhasil akibat kekuatan backing sang mitra. Satu-satunya cara untuk lepas dari jeratan masalah antara perusahaan dan Haji Sumaryono adalah mengganti dana tersebut. Penggantian dana inilah yang menjadi tamparan keras sekaligus proses mulainya kembali kesadaran sosok Sumaryono dari rasa tak mensyukuri nikmat Allah selama ini. Dia harus menjual perhiasan, tanah, dan kerja serabutan untuk mengembalikan dana perusahaan. Jika tidak, maka dia harus menghadapi konsekuensi hukum yang menghadang di depan.
Akhirnya melalui diskusi dan dorongan saudara-saudaranya, dia meminta sebidang tanah warisan kedua orang tuanya untuk dijual guna mengganti uang perusahaan. Permohonan itu didukung saudara-saudaranya tanpa komplain. Ikhtiar itu bahkan secara kasus terselesaikan, tetapi di tangan Sumaryono dan anak istrinya ini merupakan titik nol untuk diperjuangkan dalam rangka memulai kehidupan baru. Sumaryono keluar dari perusahaan yang membesarkan nama dan ekonominya selama ini. Situasi yang dia rasakan tak nyaman, dia pun mencoba usaha-usaha yang baru untuk kembali bangkit. Dari jadi makelar kendaraan dan elektronik dilakoni, termasuk bisnis kecil-kecilan makanan, tetapi berujung selalu di penipuan yang kian memperburuk keadaan dirinya. Akibatnya rasa malu kepada keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya harus dia tanggung lantaran tertatih menghidupi keluarga. Rasa putus asa pun menyaris menghampiri dirinya sebelum akhirnya mendapat masukan dari kakak tertuanya di Kalimantan Timur. Kondisi kesulitan ekonomi dan kehidupan lain dirinya terdengar oleh kakaknya di perantauan hingga membuat prihatin keluarganya. Sumaryono pun dianjurkan agar menghadap kedua orang tuanya, minta ampun dan petunjuk. Sumaryono dianjurkan memohon maaf atas kesalahan kepada kedua ibu bapaknya. Awalnya menolak sebab merasa tak punya salah, bahkan dirinya mengaku anak paling disayang kedua orang tuanya. Namun karena kehidupannya kian sulit, dia pun seolah mendapat bisikan dalam hati agar mengikuti anjuran kakaknya untuk bersimpuh di kaki kedua orang tuanya. Dalam sebuah kesempatan, Sumaryono menghadap kedua orang tuanya, meminta keduanya bersedia dibasuh kakinya dalam air baskom oleh sang anak. Singkat cerita, ibu bapak Sumaryono pun tak keberatan. Akhirnya terjadilah ritual penghormatan dan kasih sayang tersebut sembari menghadap pengampunan kesalahan dosa yang pernah dibuat secara sengaja atau tidak sengaja oleh sang anak. Usai membasuh kaki kedua orang tuanya, air basuhan kaki pun dicucikan ke wajah Sumaryono sebagai pengakuan dosa. Berselang beberapa hari setelah merenung dan berpikir untuk merancang serta memulai hidup baru, dia dan istrinya akhirnya sepakat menjatuhkan pilihan untuk merantau ke Bontang, Kalimantan Timur, di mana kakak tertuanya berada di kota tersebut. Dengan berbekal apa adanya, dia, istri dan anaknya pun hijrah ke kota bertagline beriman itu. Saya dilahirkan di kota di Jawa Tengah, tepatnya di kota Klaten, kecamatannya Delanggu, penghasil beras nomor 1 waktu itu. Saya alhamdulillah setelah lulus dari STM langsung bekerja, karena bagaimanapun niat saya karena pengen kuliah tapi terbentur ekonomi orang tua yang pas-pasan. Niat kuliah saya itu saya batalkan, saya langsung mencari kerja. Kebetulan saya langsung bekerja di pabrik Sritek, pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara waktu itu, tepatnya di Sukoharjo. Alhamdulillah di Sritek saya banyak menyerap ilmu dari mana-mana, dari pimpinan saya. Di saat itu saya bukan mencari uang, tapi saya hanya belajar dari orang-orang yang lebih senior. Alhamdulillah karena niat belajar saya tinggi, saya diberi kepercayaan sebagai asisten manajer atau kepala bagian. Tapi niat saya belajar tidak sampai situ. Kebetulan salah satu manajer saya itu keluar dari pabrik Sritek, membentuk perusahaan sendiri, dan saya salah satu tenaga yang direkrut saat itu dengan perusahaan baru tersebut. Manajer saya mendirikan perusahaan garmen di Kota Solo. Saya direkrut dari perusahaan pabrik Sritek itu ada 5 yang tenaga yang direkrut. Salah satunya saya sebagai kabak operasional diangkat, yang satu dari bagian keuangan, yang satu stafnya accounting, yang satu pemasaran. Alhamdulillah dengan jabatan baru tersebut ekonomi saya sudah bisa saya rasakan. Saya diberi wewenang untuk memimpin di perusahaan garmen itu 300 anak buah dengan
istilah pangkat yaitu kabak operasional, berarti saya operasional perusahaan itu menjadi tanggung jawab saya. Perusahaan saya melakukan ekspor kemana-mana. Kebetulan saya diberi kepercayaan, alhamdulillah dengan kepercayaan itu perusahaan yang baru berkembang itu tiap bulan itu bisa ekspor ke Panama, Brasil, dan Meksiko. Mungkin di dalam jabatan baru itu saya kurang bersyukur atau kurang apa sehingga nikmat yang saya rasakan itu tergantikan karena bagaimana, karena saya diberi wewenang kekuasaan untuk melobi ke relasi-relasi, salah satunya saya kena tipu sama salah satu relasi saya. Di tahun 1998, waktu itu krisis moneter, perusahaan saya namanya Mega Garment, saya dipercaya sebagai kabak operasional. Saat itu saya ditipu orang relasi saya sebesar 150 juta. Awalnya saya bekerja sama yang baik, tetapi saya tidak tahu kalau di kemudian hari kepercayaan saya berikan ke salah satu relasi saya dikhianati, sehingga sebagai kompensasi saya kepada perusahaan, saya harus menanggung semua kerugian atau semua yang digelapkan relasi saya mengganti ke perusahaan tersebut. Sehingga bagaimana caranya, yaitu salah satunya saya menjual aset orang tua saya untuk menutupi ke perusahaan itu. Selanjutnya saya resign dari situ. Saat itu setelah saya biasa pakai mobil, pakai HP yang terbaru, kemana-mana dipuja-puja, tetapi saat itu saya waktu resign, saya untuk makan pun saya nggak ada. Saya karena aset tanah orang tua saya sudah dijual untuk mengganti kerugian perusahaan, saya mencoba untuk berusaha menjadi maklar atau jual beli sepeda motor, jual beli TV itu. Saya tidak pantang menyerah, saya berusaha. Pertama saya minta modal sama ibu saya untuk menutup itu. Ternyata ditipu sama teman relasi saya. Itu makanya saya terus bercoba lagi untuk minta modal lagi, ditipu lagi itu ya. Saya di waktu usaha-usaha, di waktu jatuh itu istri saya juga berusaha membuka warung lesehan di Kota Delanggu. Tapi ya juga kurang berhasil juga. Tapi kakak saya, saudara kandung saya yang di Bontang itu menyarankan saya untuk diajak atau menyuruh saya untuk minta maaf sama kedua orang tua saya. Saat itu saya belum begitu percaya. Saya merasa saya itu anak yang paling dicintai orang tua saya. Saya yakin bahwa saat itu ibu saya sudah mengampuni kesalahan saya. Tapi di saat saya belum minta ampunan sama kedua orang tua saya untuk mencoba usaha itu selalu gagal. Sehingga terbersit dalam pikirannya sampai titik nadi yang terendah, maka saya harus ngambil keputusan untuk minta maaf pada kedua orang tua saya. Belum begitu, setelah saya merasa sudah mentok-mentok betul, usaha di mana-mana tidak ada jalan, saya ikuti perintah kakak saya untuk minta maaf saya, yaitu suatu sore saya kumpulkan kedua orang tuaku. Di sana saya minta dengan sangat, saya minta Bapak Ibu, saya banyak salah, banyak dosa, mungkin banyak mengecewakan hati Bapak dan Ibu, maka izinkanlah saya anakmu ini untuk membasuh kedua kaki Bapak Ibu semuanya. Dan itu saya lakukan dengan tulus dan ikhlas dan penuh keyakinan. Saat itu orang tuaku sampai menangis untuk ngasih maaf pada saya. Setelah kedua kaki orang tua saya basuh, kakinya itu untuk saya cuci muka saya. Setelah itu saya langsung untuk hijrah ke Kalimantan ini. Pertama-tama sebelum ke Bontang saya mampir ke Balikpapan dulu di tempat saudara saya, karena untuk bekal dari Balikpapan ke Bontang saya tidak ada sama sekali. Di sana saya ikut kerja bangunan,
Alhamdulillah sama mandornya saya dikasih kerjaan yang ringan-ringan karena mengingat background saya yang awalnya dari kepala bagian di perusahaan kok langsung jadi tukang batu itu, makanya untung mandornya itu tahu saya hingga saya dikasih pekerjaan yang ringan-ringan. Sekitar 1-2 bulan setelah saya rasa ada cukup uang untuk modal saya dari Balikpapan ke Bontang, saya langsung nyari transport, yang penting ada ongkos dulu sampai dari Balikpapan ke Bontang menemui kakak saya. Alhamdulillah saya menginjakkan kaki di Bontang itu tepatnya di saat pemilihan Gus Dur sama Megawati, saya itu waktu voting, jadi teringat betul menginjakkan kaki saya yang pertama kali di Bontang itu saat Gus Dur dan Megawati itu ada voting itu. Di Bontang saya cuma punya kakak saya, kebetulan kakak saya itu usahanya jual ayam potong, mau tidak mau saya harus belajar untuk menjual, jadi penjual ayam potong tersebut. Alhamdulillah sama kakak saya diajari bagaimana caranya motong, bagaimana caranya berjualan, sehingga setelah saya cukup sebulan ikut kakak saya belajar di Pasar Rawinda, saya dikasih tempat jualan di Pasar Telian. Langsung saya jualan di Pasar Telian. Setelah hampir 5 bulan saya berjualan sendiri, alhamdulillah sehari bisa motong 10, 20, saya rasa cukup untuk makan. Maka langkah yang selanjutnya saya panggil istri saya yang saat itu saya tinggal di Kota Klaten. Tiba di Bontang, Sumaryono tak ingin membebani kehidupan kakaknya. Dia memilih kerja serabutan, mengaplikasikan niatnya membangun kehidupan baru. Dia akhirnya memulai dengan menjadi buruh tukang cat bangunan di Kota Bontang, bekerja di bengkel mobil, menjadi ojek di kelompok anak motor, menjadi ABK di kapal asing, tetapi belum mampu juga merubah nasibnya. Bahkan kebutuhan kian berat dan seolah belum tercukupi. Akhirnya, dia pun bergaul dengan berbagai organisasi sosial seperti Majelis Pengajian Agama, bergaul dengan pekerja pesantren, dan suka berkumpul dengan kelompok sosial yang peduli kepada anak terlantar, gelandangan, kelompok broken home, dan yatim piatu, serta lingkungan pesantren. Sumaryono sendiri sejak kecil sebenarnya adalah keluarga religius dan hidup di lingkungan pesantren. Meski pernah hidup mengarah kufur, tetapi kewajiban sebagai anak di lingkungan pesantren berjalan normatif dan tak terlupakan. Karena berniat ingin hidup penuh pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sumaryono yang masih berupaya membangun ekonomi keluarganya pasca hancur, dia memiliki kebiasaan baru yang dikenang dari ucapan kedua orang tuanya saat hendak merantau. Dia dititipi sebuah wasiat agar berbuat baik, tidak makan uang haram, dan jadikan sedekah sebagai senjata kesuksesan di rantau. Seiring waktu berjalan, Sumaryono yang masih tertatih ekonominya tetap menjalankan amanah ibu bapaknya, yakni bersedekah dan memberi makan orang yang membutuhkan. Dia juga kian memperdalam ilmu agamanya serta berniat membangun pesantren dan rumah anak yatim. Seolah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan barunya bersedekah dan menebar kebaikan kepada sesama membuka pintu hidayah istrinya untuk membangun rumah makan ayam bakar yang bernama Rumah Makan Barokah. Istrinya yang diam-diam memiliki bakat memasak, memiliki racikan menu sedap dengan rumah makan menu ayam bakar. Tak disangka, dari sinilah Allah memulai membuka hidayah dari keluarganya. Rumah makannya laris manis hingga ke perusahaan tambang dan berbagai pabrik di Kota Bontang. Sesekali cerita suatu saat perusahaan tambang memesan nasi ayam bakar. Dengannya 6.000 bungkus membuat usahanya kian mendapat modal untuk lebih mengembangkan warung makanannya. Seiring dengan itu, dia pun kian memperkuat sedekah, berbagi kepada orang lain. Karena berurusan soal warung, maka Sumaryono pun membuka peternakan ayam potong. Awalnya untuk mensuplai rumah makannya saja, tetapi kemudian berkembang usaha ayam potongnya justru
berkembang dan maju pesat dan memiliki cabang di mana-mana. Bahkan dari hasil rumah makan sang istri membuka usaha baru berupa gerai toko kosmetik dan warung kue di Kota Bontang dan pasar tradisional. Kondisi inilah yang juga memicu untuk menjalankan niatnya membuka pesantren dan tahfiz Quran anak yatim, keluarga broken home, dan anak terlantar lainnya. Tahfiz Quran dan pesantren dibuka sebagai rasa syukur atas kepercayaan Allah yang kembali menghampirinya untuk dititipi amanah rezeki, usaha, dan kesempatan bersedekah setelah menjalani berbagai tempaan ujian. Maka dia pun memulai dengan membeli sebidang tanah 8 tahun lalu. Rumah itu kemudian sebagian diwakafkan untuk membangun pondok pesantren keluarga yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Barokah. Pondok yang menampung sekitar 60 santri, putra-putri ini juga dilengkapi musola di tepi jalan. Selanjutnya, merekrut pengasuh lulusan pondok pesantren di Jawa, tepatnya asal Rembang bernama Abdullah Muzra. Wisma penginapan putra diberi nama Kliwon Rejo Sumanto, didedikasikan buat nama ayah Sumaryono. Sedangkan untuk nama santri putrinya diberi nama ibunya Kamiatun. Tiba-tiba gak ada air. Ya, duit banyak, air gak ada. Ayo, mau pilih mana kau? Duit banyak, triliunan, 1 truk. Air gak ada. Ayo, kalau haus. Yang menarik di pondok ini, sebab semua santri yang mondok di pesantren Al-Barokah adalah anak yatim dan keluarga broken home serta terlantar. Seluruh aktivitas operasional termasuk makan minum kebutuhan lainnya di pondok ini dibiayai oleh Sumaryono. Santri rutin menghafal Al-Quran tahlilan dan yasinan setiap malam Jumat. Bahkan setiap bulan dilakukan hafalan dan hataman Quran yang dihadiahkan untuk kedua orang tua Sumaryono yang sudah almarhum dan almarhumah. Disuruh tafakur. Tahun 2020 selama kurang lebih 2 tahun kegiatan santri dihentikan sementara karena COVID-19. Kini kembali dibuka namun yang diaktifkan hanya santri putra. Sebab santri putri yang datang dari jauh dikhawatirkan pondok terjadi musibah lain yang mirip COVID. Meski demikian, manajemen pondok kian diperbaiki dengan bergabungnya pengasuh yang baru tahun 2021 lalu. Pengasuh sebelumnya memilih membangun pondok sendiri dan tidak dipermasalahkan oleh Sumaryono. Kehadiran pengasuh baru yang merupakan pensiunan kepala sekolah Yayasan Badak di Bontang membuat manajemen baru secara profesional dan kurikulum khusus tahfiz Quran diberlakukan di pondok tersebut. Manajemen baru juga menggandeng sponsor dan donatur untuk mengembangkan pendidikan pondok tersebut meski santrinya khusus mentahfiz 20 orang santri saja. Kini, para santri sudah menghafal 3 juz Al-Quran sejak manajemen baru diterapkan. Kehadiran pondok pesantren Al-Barokah dengan konsep tahfiz Quran bagi anak yatim semakin dikenal khalayak luas, bahkan mendapat simpati dan apresiasi positif sejumlah kalangan dan warga Bontang. Pesantren Haji Sumaryono ini khusus menghimpun keluarga berantakan dan terlantar serta anak-anak kurang mampu ditambah dengan konsep bersedekah yang dilakukan Sumaryono dan keluarganya membuat tidak saja usaha rumah makan dan ternak ayam potongnya kian berkembang, tetapi sikap sosial dan berbagi sedekahnya Sumaryono dan keluarganya menarik minat untuk mendorong dirinya masuk politik, bahkan hingga ke jenjang pencalonan diri menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Bontang. Masyarakat menginginkan dirinya menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Bontang, tetapi aspirasi masyarakat yang mendorong dirinya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD tidak lantas membuat langsung menerima tawaran tersebut. Akan tetapi justru ditolak dengan alasan hidup sebagai pengusaha ayam potong sudah cukup baginya mendapat rezeki yang digunakan untuk berbagi melalui konsep sedekah. Hanya saja konsep pendapat pribadi itu telah dipatahkan tokoh sesepuh warga Jawa agar dirinya menerima tawaran masyarakat untuk menjadi wakilnya di DPRD. Salah satu alasan sang sesepuh Jawa adalah jika menjadi wakil rakyat,
maka potensi bersedekah dan memperjuangkan kepentingan rakyat justru terbuka lebar dibanding hanya bersedekah secara pribadi. Konsep itu diterima dan benar saja dia berhasil memenangkan sebuah wilayah yang tak pernah terjamah oleh P3 untuk menjadi pemenang di wilayah Bontang Tengah. Alhasil, dirinya mampu mendulang suara signifikan dan sukses mendapat kursi di DPRD tahun 2019 yang lalu. Kini, dia telah berkarya membangun fisik rumah ibadah dan fasilitas lainnya, serta mendorong pemerintah agar menganggarkan biaya pendidikan para guru tahfiz dan majelis taklim serta lembaga agama lainnya dalam penganggaran. Sumaryono kini kembali menikmati buah dari kerja keras, kesabaran, dan perjuangannya membangun ekonomi melalui usaha, rumah makan, dan beternak ayam potong. Dari hasil itu dia telah membangunkan rumah kedua orang tuanya sebelum meninggal dan membiayai kebutuhan serta kepentingan saudara-saudaranya di Jawa. Kepada orang lain bahkan dia memberikan modal untuk usaha bengkel dan kafe yang kini juga berkembang pesat. Prinsip Sumaryono kini bersedekah terus tanpa memandang bulu siapa yang membutuhkan. Dia yakin melalui sedekah itulah Allah melapangkan rizki dan memajukan usahanya bahkan hingga ke jenjang menjadi pejabat negara melalui DPRD Kota Bontang. Sumaryono memberikan tips bahwa jika kamu berbisnis dengan Allah melalui sedekah dan soal makan Allah akan membukakan kemurahan rezeki dan keberhasilan usaha bagimu. Dari Kota Bontang, Nusa 1 TV, WWDR melaporkan.